Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nizam Al-Mukrain, NPP 29.1457 dari kelas H3. Saya Taufik Akbar Hidayatato, NPP 291532 dari kelas H3. Saya Bagus Nur Ahmad Alfandi, NPP 291372, kelas H3. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi psikologi sosial dalam bidang peradilan. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Nizam. Materi yang pertama adalah wawancara forensik. Teknik ini diciptakan oleh Ron Fisher dan Edward Giselman tahun 1992. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses retrieval yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi dengan cara membuat saksi atau korban merasa rileks dan kooperatif. Teknik ini juga berusaha untuk mengurangi efek sugesti yang terjadi pada teknik hipnotis. Fisher dan Milne and Bull menyatakan bahwa ada 5 tahap dalam wawancara forensik. Ada 5 tahap-tahap dalam wawancara forensik. Tahap 1. Tahap 1 adalah tahap menjalin raport terhadap saksi atau korban agar ia tidak cemas atau merasa nyaman. Membuat saksi atau korban juga menjadi lebih konsentrasi. Pada tahap awal ini, ia diminta bercerita tentang kejadian tanpa dipotong oleh pewawancara. Tujuannya adalah tidak ada efek sugesti dari pewawancara. Tahap 2. Tahap 2, event interview similarity, adalah mengembalikan ingatan saksi pada kejadian yang dialaminya. Ia diminta menutup mata dan membayangkan kejadian yang dialaminya. Ia diminta untuk membayangkan apa yang dilihat, didengar, dipikirkan, dan perasaannya yang relevan pada saat itu. Tahap ketiga, yaitu melakukan penggalian informasi secara lebih detail pada gambaran dan hal-hal yang disampaikan oleh saksi. Tujuannya agar diperoleh keyakinan atas apa yang disampaikan yang terkait dengan peristiwa yang dialami oleh saksi. Kemudian peristiwa itu di-recall atau diceritakan kembali dengan urutan yang berbeda, pertama dan awal sampai akhir. Kemudian dari akhir hingga awal. Selanjutnya adalah tahap keempat. Tahap keempat adalah tahap di mana saksi diminta melihat peristiwa itu dari perspektif yang berbeda. Misal dari perspektif pelaku atau perspektif korban. Hasil ini direkam, dicek ulang lagi pada saksi jika mungkin ada yang dirasa keliru atau kurang tepat. Yang terakhir yaitu tahap kelima. Tahap kelima, saksi diminta untuk mengingat kembali informasi baru lainnya yang mungkin belum dimunculkan. Bisa distimulasikan dengan pertanyaan-pertanyaan detail tentang wajah, baju, logat, mobil, dan lain-lain. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sugesti. Dalam suatu interaksi sosial melalui imitasi, orang yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya. Sedangkan dalam sugesti, seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang kemudian diterima oleh orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sugesti adalah suatu proses di mana seseorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang yang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Suatu sugesti akan mudah terjadi apabila terjadi dalam hal-hal berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir seseorang terhambat. Dalam proses sugesti, biasanya orang yang dikenalinya mengambil alih pandangan-pandangan dari orang lain tanpa memberikan pertimbangan kritik terlebih dahulu. Hal ini akan lebih mudah terjadi jika kemampuan berpikir seseorang terhambat, misalnya karena kelelahan fisik, kelelahan berpikir, atau karena rangsangan emosional. Yang kedua adalah keadaan pikiran yang terpecah belah atau disosiasi. Sugesti mudah terjadi bila seseorang mengalami pikiran yang terpecah belah. Misalnya, jika seseorang sedang bingung karena ia menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang kompleks. Dalam keadaan banyak hutang, misalnya, seseorang mudah disugesti oleh lintah darat untuk meminjam uang darinya. Yang ketiga adalah otoritas.
Sugesti akan mudah terjadi jika orang yang memberi sugesti atau pandangan itu adalah orang yang memiliki otoritas atau kewibawaan di bidangnya. Misalnya, seorang kiai yang berwibawa akan mudah diikuti pandangannya oleh pengikutnya. Begitu juga seorang ahli dalam bidang tertentu akan mudah diterima pandangannya jika ia berbicara di dalam bidangnya itu. Yang terakhir adalah mayoritas. Seseorang seringkali cenderung untuk menerima ucapan atau pandangan orang lain atau pihak lain apabila pandangan itu didukung oleh sebagian besar mayoritas golongan atau kelompoknya. Jika orang kebanyakan sudah menerima pandangan itu, ia pun biasanya akan menyetujui pandangan tersebut. Baiklah, yang berikutnya adalah isu kontemporer wawancara forensik. The Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychology mendefinisikan psikologi forensik sebagai semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Luasnya bidang psikologi forensik dan penggunaan istilah yang beragam membuat seringkali masyarakat menjadi bingung akan tugas psikologi forensik serta istilah yang tepat digunakan. Ada yang menggunakan istilah psikologi and criminology, psikologi of courtroom, investigative psychology. Meilala 2008 menyatakan psikologi forensik merupakan istilah yang dapat memayungi luasnya cakupan keilmuan psikologi forensik. Komunitas psikologi forensik di Indonesia juga menyepakati istilah psikologi forensik dengan membentuk komunitas minat di bawah HIMPSI dengan nama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, APSIFOR. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu proses sugesti. Adapun proses sugesti yang berpengaruh dalam membuat suatu sugesti efektif yaitu sebagai berikut. 1. Mendapatkan perhatian subjek. Hipnotesis atau hipnoterapis umumnya mendapatkan perhatian subjek dengan berkata, perhatikan sungguh-sungguh apa yang saya katakan, gunakan kata-kata saya atau hanya kata-kata saya. Yang kedua yaitu goal. Operator harus mempunyai goal atau tujuan spesifik dan jelas dalam pikirannya. Semakin sederhana goalnya, semakin baik. Terutama bila operator memberi sugesti kepada subjek dengan tingkat sugestibilitas yang tinggi, tidak terlalu tinggi, sangat dianjurkan bila operator memberi beberapa sugesti yang berbeda, sekaligus terutama pada subjek dengan tingkat sugestibilitas yang rendah atau menengah. Variety atau keragaman. Seringkali operator tidak tahu sugesti seperti apa yang akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Yang keempat yaitu preferensi modalitas sensori. Operator juga perlu memperhatikan modalitas utama subjek. Penggunaan kata atau kalimat dengan menekankan pada modalitas bila tidak sejalan dengan modalitas utama subjek tidak akan memberikan pengaruh maksimal seperti yang diharapkan. Yang kelima yaitu feedback dan ratification. Seringkali subjek tidak menyadari respon mereka terhadap sugesti yang diberikan oleh operator. Yang keenam yaitu linking. Di sini operator menghubungkan beberapa sugesti atau respon yang berbeda. Dan yang ketujuh yaitu leading. Dalam hal ini operator tidak melaporkan respon yang subjek tunjukkan atau alami, namun sebaliknya justru memberikan prediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Yang kedelapan yaitu tracking dan guidance. Untuk bisa mencapai goal atau tujuan yang diharapkan, operator tidak hanya sekali memberikan sugesti, namun ia bertindak sebagai pilot yang mengarahkan pesawat. Dan kesembilan, utilization. Utilization dalam konteks ini adalah memperlakukan respon subjek yang sebenarnya terjadi bukan karena sugesti. Pada saat sugesti diberikan seolah-olah adalah bagian dari respon yang diharapkan. Kesepuluh yaitu chunking dan compounding. Seringkali untuk mencapai tujuan akhir yang besar, operator memberikan sugesti secara bertahap. Ke-11, graded suggestion. Elemen-elemen ini dengan yang di-chunking dan compounding namun berbeda. Graded suggestion diawali dengan memberikan sugesti yang sangat mudah dijalankan, dan setelah dijalankan, operator memberikan sugesti baru yang semakin lama semakin sulit. Ke-12 yaitu repetition. Repetisi di sini tidak berarti pengulangan kata atau kalimat yang sama dengan susunan yang sama. Ke-13, double binds. Ini adalah prosedur di mana sebuah sugesti menghubungkan hasil yang diinginkan dengan salah satu pilihan dari dua hal yang relawan, namun bukan berupa efek atau hasil dari sugesti yang diberikan. Ke-14, the passive set. Dalam prosedur ini, operator mengeluarkan komponen Anda dari konteks yang sedang terjadi. Ke-15, yaitu menyusun sugesti. Pengetahuan yang telah diuraikan di atas tentu sangat bermanfaat untuk menyusun sugesti yang efektif. Baiklah, setelah beberapa materi yang telah kami jelaskan, kami menarik kesimpulan. Psikologi dalam hukum
atau peradilan memiliki peran sebagai penasehat, evaluator, dan pembaharu. Maka di sini kita akan mengetahui lebih lanjut penerapan psikologi sosial dalam hukum atau peradilan yang juga akan membuat kita memahami begitu luasnya peran psikologi dalam kehidupan kita. Dengan dimasukkannya psikologi ke dalam bahasa peradilan atau hukum, akan membantu untuk mengetahui dari seluruh motif yang dilakukan oleh pelanggar hukum sampai menjadi kesaksian ahli dalam suatu kasus kejahatan dalam hukum melalui wawancara forensik dan sugesti, sehingga seluruh proses dari awal penelitian kasus hingga penjatuhan hukuman dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saran yang dapat kami berikan yaitu pemanfaatan psikologi dalam penanganan hukum di suatu peradilan seperti saat wawancara forensik dan sugesti harus dilakukan dengan tahap-tahap yang teratur dan kadang yang mendukung dalam proses sugesti pun harus dilakukan untuk memudahkan ahli psikolog dalam melaksanakan tugasnya untuk keperluan hukum di peradilan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami selaku kelompok 9 dengan materi penerapan psikologi dalam sistem peradilan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.